Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertakbir, kita agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita takbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang artinya adalah Allah Maha Besar. Tidak ada zat yang lebih kita cintai di dalam hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah yang lebih kita dahulukan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan yang lebih kita dahulukan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat bersandar yang paling kuat di hati kita selain persandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 3 kali, Allah mengatakan la ilaha illallah. Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Allah memerintahkan kita untuk mengesakannya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah, yang berhak kita ikuti perintah-perintahnya, yang berhak kita jalankan syariat dan perundang-undangannya. Allah kita jadikan zat sebagai satu-satunya tempat bersandar paling kuat dalam kehidupan dunia ini. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah contoh kita? Siapakah teladan kita dalam mengikuti la ilaha illallah ini tadi? Maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita contoh. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kisahkan kepada kita kisah. Akan tetapi kisah yang pas dan cocok pada momentum kali ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena tidak adalah syariat Idul Adha ini, melainkan banyak sekali syariat Idul Adha ini terinspirasi atau kemudian menjadikan kisah Nabi Ibrahim sebagai teladan. Ada penyembelihan hewan kurban, ada kemudian ritual haji, ada air zam-zam, ada sa'i dan lain sebagainya. Hampir sebagian besarnya adalah apa?
adalah terinspirasi dari kisahnya Nabiullah Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah teladan dalam berdakwah. Nabi Ibrahim teladan dalam kecerdasan mematikan argumen-argumen orang musyrik. Nabi Ibrahim adalah argumen dalam teladan. Nabi Ibrahim adalah teladan dalam mematikan, membuat orang-orang kafir, membuat orang-orang musyrikin mati kutu dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegigihan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah dapat kita lihat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mendapati bahwa seluruh orang yang ada di sekitar beliau, seluruh kaum beliau merupakan orang-orang yang menjadikan Allah sekutu dalam ibadahnya. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bapak beliau yang bernama Azar adalah seorang pembuat berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwah beliau pertama kali mendakwahkan bapaknya. Qala ya abati. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim bertutur lemah lembut kepada bapaknya. Qala ya abati, wahai Nabi Ibrahim berkata, ya abati, wahai bapakku. Orang Arab tidaklah mengungkapkan ya abati kecuali adalah untuk panggilan kesayangan. Kalau panggilan biasa orang Arab bisa mengatakan ya abi. Tapi kalau panggilan kesayangan, panggilan penuh penghormatan, orang Arab untuk bapak memanggilnya ya abati. Sebagaimana orang Arab ketika memanggil anaknya dengan panggilan kesayangan, memanggilnya dengan ya bunayya. Nabi Ibrahim memulai dakwahnya kepada bapaknya dengan tutur kata yang lembut, dengan bahasa yang sopan, dengan mengatakan, wahai bapakku, kenapa lima ta'budu ma la yasma'u? Kenapa engkau menyembah sesuatu yang mendengar saja tidak, wala yubsiru, melihat saja tidak, wala yughni 'anka syai'a, dan sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepadamu. Inilah dakwah Nabi Ibrahim pertama kali yang diceritakan dalam surat Maryam ayat 42 kepada bapaknya. Beliau memulai dakwah tauhid ini, dakwah la ilaha illallah, menjadikan Allah sebagai zat yang paling besar dan satu-satunya. Beliau memulai kepada bapaknya. Akan tetapi begitulah orang-orang musyrik, begitulah orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fanatismenya sudah menghilangkan logikanya, sudah menghilangkan cara berpikir yang benar. Bukankah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sesuatu yang benar? Bukankah sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bahkan juga tidak bisa memberikan manfaat? Kalau sesuatu mendengar saja tidak bisa, melihat saja tidak bisa, memberikan manfaat saja tidak bisa, bagaimana mungkin zat atau makhluk seperti itu bisa disembah? Sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah, bapaknya enggan menerima dakwah Nabi Ibrahim dengan mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Araghibun anta an alihati?" Wahai anakku, wahai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Apakah engkau membenci berhala-berhalaku? La in lam tantahi, kalau engkau tidak berhenti mendakwahkan ini, kalau engkau tidak berhenti, la arjumannak, maka saya akan melemparimu dengan batu. Ya. Wahjurni maliya, maka silahkan tinggalkan rumahku, maka silahkan tinggalkan diriku, kata bapaknya. Inilah resiko pertama yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapaknya murka kepadanya, kemudian dia diusir oleh bapaknya.
Inilah potret Ibrahim muda, keteguhan beliau dalam menyampaikan la ilaha illallah. Apakah kemudian Nabi Ibrahim berhenti sampai di situ? Tidak. Beliau paham bahwa dakwah, bahwa wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala harus disampaikan kepada masyarakat secara umum, meskipun mendapat penolakan dari bapaknya dan dia diusir oleh bapaknya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim berikutnya? Inilah teladan kegigihan dalam berdakwah. Beliau menyampaikan kepada kaumnya, kemudian kaumnya tetap menolak. Sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki satu ide, yang kemudian dengan ide ini ketika beliau eksekusi, maka akan membuat narasi-narasi kekufuran, narasi-narasi kesyirikan yang dibawa oleh kaumnya akan terbang seperti buih. Yaitu apa? Yaitu ketika kaumnya sedang berpesta, sedang mengadakan sebuah perhelatan, maka tempat ibadah mereka yang di sana banyak berhala-berhala menjadi kosong. Maka menyelinaplah Nabi Ibrahim muda ke dalam tempat peribadatan tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim hancurkan berhala-berhala yang ada. Kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan satu berhala yang paling besar. Setelah kemudian mereka selesai, mereka mendapati bahwa tempat peribadatan mereka hancur. Berhala-berhala yang mereka sembah itu hancur. Tinggal kemudian satu berhala yang paling besar. Mereka sibuk, siapa ini? Siapakah orang yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Apa yang mereka katakan? Man fa'ala hadza bi alihatina. Sebuah pernyataan yang sebenarnya mereka sendiri tidak mau untuk mengatakannya, yang artinya siapa yang berbuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sebuah pernyataan yang kontradiktif. Kalau seandainya berhala-berhala itu adalah Tuhan, kalau seandainya berhala-berhala itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin berhala-berhala tadi bisa dihancurkan? Siapa yang berani dan siapa yang bisa menghancurkan Tuhan? Tentunya kan seperti itu. Tapi lihatlah bagaimana mereka kontradiktif dalam ucapannya. Mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang merusak dan siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Demi Allah, kalau seandainya berhala-berhala itu Tuhan, pasti berhala-berhala tersebut tidak akan mungkin untuk dihancurkan. Akan tetapi berhala hanyalah sebongkah batu yang dibuat oleh manusia, kemudian manusia mengagung-agungkannya dengan kebodohannya. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telisik punya telisik, mereka sudah curiga dengan sosok pemuda yang bernama Ibrahim. Yuqalu lahu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Yang melakukan ini pasti seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Maka kemudian apa? Kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim untuk disidangkan. Kita lihat bagaimana kecerdasan argumentasi Nabi Ibrahim, kecerdasan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Beliau tinggalkan satu berhala yang paling besar, kemudian kaumnya mengatakan, ya, siapa yang melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim dengan gampangnya mengatakan, qala bal fa'aluhum kabiruhum hadza. Bahkan ya, yang melakukan itu berhala yang paling besar. Apa lanjutan dari pernyataan atau jawaban Nabi Ibrahim? Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah berhala-berhala kalian ini, in kanu yantiqun, jika seandainya mereka bisa menjawab. Mereka sadar di sini logika mereka dibolak-balikkan oleh Nabi Ibrahim. Jangankan untuk menjadikan Tuhan, jangankan untuk menjadikan sesembahan, menjadikan seseorang yang bisu saja sebagai pembantu, kita tidak mau. Bukankah kemudian ketika ada kita memilih pembantu, ya, yang satu bisa berbicara, yang satu bisu, ya, tentunya kita akan memilih pembantu yang bisa berbicara, yang dengannya kita bisa berkomunikasi dengannya. Dan kita akan meninggalkan pembantu yang buta, ya, pembantu yang bisu. Memilih pembantu yang bisu saja kita enggan. Manusia, akal sehat manusia memilih pembantu yang bisu saja itu enggan.
apalagi menjadikan sesuatu yang tidak mampu berbicara sebagai sesembahan. Inilah kemudian argumentasi berikutnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaumnya apa yang mereka lakukan? Mereka diam. Mereka tahu bahwa akal sehat mereka tahu bahwa logika mereka sedang dipermainkan oleh narasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwah kepada mereka, lima ta'buduna, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian dan juga tidak bisa memberikan madarat kepada kalian? Apa yang mereka lakukan? Apakah kemudian mereka mengikuti dakwah Nabi Ibrahim karena sudah jelas bagi mereka yang hak adalah dakwah Nabi Ibrahim? Akan tetapi di sini fanatisme mereka, kesombongan mereka, disinilah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum karena mereka tidak terima dengan perbuatan Nabi Ibrahim, menghancurkan berhala mereka dan menghancurkan argumentasi kesyirikan mereka. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan atau divonis untuk dibakar. Sedangkan kalau kita lihat jalannya persidangan terhadap Nabi Ibrahim ini tidak salah. Narasi-narasi yang beliau sampaikan, argumentasi yang beliau sampaikan benar adanya. Harusnya Nabi Ibrahim dibebaskan dari tuduhan. Akan tetapi beginilah jalan dakwah. Jalan dakwahnya para Nabi Ibrahim alaihissalam. Jalan dakwahnya nabi-nabi yang lain. Jalan dakwahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa beradu argumentasi dengan Fir'aun, Fir'aun kalah secara argumentasi. Tapi kemudian apa? Fir'aun memerintahkan kaumnya, memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Tabiat kesyirikan, tabiat kezaliman, tabiat tirani, ini dari dulu sudah seperti itu. Mereka tidak akan berani melawan secara beradu argumentasi dengan kebenaran. Karena apa? Karena mereka tahu mereka akan kalah. Akan tetapi mereka menggunakan pengaruhnya, menggunakan kekuatannya untuk apa? Untuk melemahkan dan untuk menzalimi para pembawa dakwah, para pendakwah la ilaha illallah. Sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam divonis, yang mana vonis beliau adalah dibakar. Jangan kita bayangkan dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian beliau sebagaimana ilustrasi yang sering kita dapatkan, beliau ditaruh di dalam periuk, ya kemudian periuknya dibakar sebagaimana kita masak untuk hajatan. Tidak. Disebutkan dalam tafsir ketika kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu kemudian mereka membangun menara, yang kemudian menara tadi diisi penuh dengan kayu bakar, sampai disebutkan kalau seandainya burung melewati menara tersebut, burung tadi akan hangus terbakar. Tidak hanya mereka bikin menara, tapi juga mereka gali ke dalam, ya. Agar apa? Agar persediaan kayu untuk membakar Nabi Ibrahim itu banyak. Sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kebencian terhadap dakwah la ilaha illallah, kebencian terhadap dakwah tauhid dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kafirin terhadap dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai seperti ini. Bahkan diceritakan dalam sebuah tafsir, ada seorang nenek-nenek yang sudah sakit, tua renta, dalam kondisi sakit, kemudian dia berazam, kalau seandainya saya sembuh, saya akan ikut berpartisipasi untuk mengumpulkan kayu bakar, membakar seseorang yang bernama Ibrahim yang telah melecehkan Tuhan-Tuhan kami. Seorang nenek tua, sudah sakit-sakitan, punya azam seperti itu. Lihat, bayangkan bagaimana kebencian, kekufuran dan kesyirikan terhadap tauhid, terhadap la ilaha illallah. Wal asri innal insana lafi khusr
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan Nabi Ibrahim, teladan beliau dalam berdakwah. Kemudian teladan beliau dalam menerima ujian. Karena tidak adalah seseorang mendakwahkan tauhid la ilaha illallah pasti akan mendapatkan ujian. Baik itu ujiannya berupa ancaman pembunuhan, baik itu ujiannya berupa ancaman penjara, baik itu ujiannya diusir dari tanah kelahirannya, dan semua itu terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu juga terjadi kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salam. Semua itu juga terjadi kepada Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kita kembali kepada episode Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, seluruh makhluk bumi selain manusia yang ada pada waktu itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya kekasihmu, ahli tauhidmu sedang diganggu, sedang dibakar. Tolonglah ahlu tauhidmu ya Allah. Maka Allah menjawab kepada para makhluk tadi, kepada para malaikat, kepada bumi dan langit. Allah kemudian menjawab, kalau seandainya dia meminta tolong kepada engkau, kepada kalian, maka tolonglah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka biarkan. Lihat. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di dalam periuk pembakaran, sedang berada di dalam menara pembakaran, maka Nabi Ibrahim melihat sosok Nabi Jibril di atas langit. Kemudian Nabi Jibril menanyakan, menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Mengatakan, "Ailaika hajah?" Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Kurang lebih itu tanya malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Amma ilaik fala." Kalau kepadamu, kata Nabi Ibrahim, saya tidak butuh bantuan wahai malaikat Jibril. Amma ila rabbik, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ai na'am. Betul, saya amat sangat butuh bantuannya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah di langit dan di bumi, dan saksikanlah hambamu sebagai satu-satunya ahli tauhid di bumi. Berdoa kepadamu ya Allah, sedang hamba satu-satunya ahli tauhid hambamu sedang diganggu ya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebagai satu-satunya tempat terbaik untuk bersandar. Nabi Ibrahim tidak bersandar kepada Jibril meskipun itu boleh. Nabi Ibrahim tidak bersandar kepada bumi meskipun itu dipersilahkan. Nabi Ibrahim tidak bersandar kepada langit. Tapi Nabi Ibrahim menyadikan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Allah mencukupkan segala urusan-urusan kami. Allah mencukupkan segala urusan-urusan yang beriman. Allah menjaga orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman, yang sabar terhadap ujian-ujiannya. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Ini bacaan ini kalau kita baca ketika kita dalam banyak masalah, hati akan tenang. Kita renungi maknanya, maka hati akan tenang. Sidang jemaah Jumat, sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah teladan kita, teladan Nabi Ibrahim
dalam dakwah, dalam sabar menerima ujian dalam dakwah, kemudian dalam tawakalnya. Satu kisah terakhir tentang tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama menanti anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika istrinya Hajar mengandung Ismail, itu Nabi Ibrahim dalam usia 80 tahun, seorang anak yang ditunggu. Kemudian setelah dikandung, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaruh anak dan istrinya di lembah yang tidak berpenghuni, yaitu Mekah ketika itu. Kemudian apa? Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan dan lain sebagainya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan ketawakalan kepada anak dan istrinya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan Hajar dan anaknya, Hajar bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim diam. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Ditanya lagi, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menoleh. Ditanya lagi, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menoleh. Sampai kemudian Hajar paham bahwa seorang istri yang baik adalah yang paham ketika suaminya tidak memberikan jawaban, bukan karena dia tidak cinta, bukan karena dia ingin menelantarkan istrinya, tapi mesti ada hal lain. Kemudian Hajar mengubah pertanyaannya. Apa pertanyaan Hajar? Allah amaraka bihadza? Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya mengangguk pelan dengan mengatakan, "Ai na'am." Iya, inilah perintah Allah. Kemudian lihatlah tawakalnya seorang Hajar, hasil dari tarbiyah seorang Ibrahim. Hajar mengatakan, "Idzan la yudayya'ana." Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Dan kita lihatlah buah dari ketawakalan Ibrahim meninggalkan anaknya. Buah dari ketawakalan seorang Hajar ditinggal suaminya di lembah yang tidak berpenghuni. Lihatlah hari ini Mekah, Makkatul Mukarramah, Ka'batullah, Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang dikunjungi oleh umat Islam sedunia. Inilah buah kesabaran dan ketawakalan Nabi Ibrahim. Sedang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar dari nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam, belajar teguh dalam menyampaikan kebenaran, teguh mempertahankan tauhid, teguh mempertahankan agama kita, karena tauhid la ilaha illallah adalah ungkapan, adalah ucapan yang akan menyelamatkan kita nantinya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang dimana harta dan anak yang kita miliki tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, yaitu hati yang murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jual tauhid kita dengan jabatan. Jangan kita jual tauhid kita dengan harta. Jangan kita jual tauhid kita dengan pangkat-pangkat dunia. Tidak akan bermanfaat bagi kita. Kita akan menjadi orang yang merugi di akhirat kelak nantinya. Jadikanlah Nabi Ibrahim sebagai teladan. Beliau hanya orang satu-satunya bertauhid ketika itu. Namun berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan tidak menggoyahkan beliau dari tauhidnya. Bahkan beliau teguh mendakwahkan la ilaha illallah. Maka efeknya adalah beliau diuji. Dan kesabaran Nabi Ibrahim dalam menerima ujian juga menjadi teladan bagi kita. Dan bagaimana kemudian dalam melaksanakan ujian tersebut, ketika kita mendapat ujian tersebut, kita serahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim. Mari kita tutup khutbah Idul Adha kita ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ya Allah ya Tuhan kami bermunajat di siang hari ini ya Allah kepada Engkau ya Allah. Di waktu duha ini kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Jikalau kami memiliki kesalahan-kesalahan, kami berbuat zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah. Karena jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami ya Allah, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami menengadahkan tangan kami kepada Engkau ya Allah. Hari ini kami memohon rahmat-Mu ya Allah, karena hari ini adalah hari yang mulia. Hari yang mulia, hari yang kami mengagungkan nama-nama-Mu ya Allah, kami mengagungkan kebesaran-Mu ya Allah, kami ungkapkan takbir kami kepada-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bertauhid ya Allah. Jagalah keislaman di dada hati kami ya Allah. Jagalah tauhid kami hingga kami kelak ya Allah, hingga kami Engkau wafatkan kami ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai hamba yang bertemu dengan Nabi-Mu di telaga Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bertemu dengan-Mu ya Allah. Tidak ada kesyirikan di dalam hati kami ya Allah, sehingga kami menjadi pantas menerima keutamaan-Mu untuk masuk surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.